Francis, ketemu lagi dengan kami Sejahtera Mitra Solusi. Hari ini kami akan membagikan cerita mengenai rekan kami yang ada di Jogja. Nah, rekan kami ini merupakan sales officer dari perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Yuk simak pengalaman rekan kami di video berikut. Halo, nama saya Resti Wulandari. Umur saya saat ini adalah 27 tahun. Saya bertempat tinggal berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Untuk pekerjaan saya saat ini, saya menjabat sebagai sales di salah satu perusahaan pembiayaan di Yogyakarta. Untuk saya pengalaman sebagai sales sendiri itu saya berawal dari di tahun 2016. Di saat saya masih menjadi mahasiswa semester akhir, saya mencoba untuk menjadi sales. Nah, dari situ saya merasa kok menjadi sales ini insentifnya tidak terbatas. Nah, selanjutnya saya mencoba menjadi sales di perusahaan pembiayaan sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya merasakan kembali insentif yang tidak terbatas dan saat ini pun saya masih menjadi sales di salah satu perusahaan finance. Untuk gambaran pekerjaan saya sekarang ini, yaitu saya mengolah data untuk konsumen-konsumen di pembiayaan itu yang mengambil fasilitas, kita tawarkan kembali untuk mau mengajukan fasilitas yang ada di finance tersebut. Nah, kita sebagai sales juga menawarkan untuk konsumen, jawabannya itu ada 2 biasanya, itu adalah mau atau tidak. Nah, bagaimana kita sebagai sales itu bisa menawarkan ke konsumen itu yang kalau untuk dia mau itu pasti kita ya senang-senang aja. Tetapi kalau misal konsumen yang tidak mau, nah itu adalah gimana cara kita berusaha untuk konsumen itu menjadi mau. Untuk insentif sendiri, gimana caranya kita membuat insentif kita itu menjadi tidak terbatas? Itu salah satunya kita harus mengetahui dulu job desk kita di perusahaan itu seperti apa, sehingga kita akan tahu produk atau yang kita tawarkan ke konsumen tersebut seperti itu. Dan kita juga harus mengetahui peluang apa yang bisa kita ambil. Untuk menjadi sales sendiri itu sebenarnya dari saya pribadi itu tidak ada skill atau kemampuan. Itu adalah kemauan dari pribadi kita sendiri. Semua orang itu bisa menjadi sales, mau itu perempuan, laki-laki, tidak ada dari gender, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Dari segi jurusan pun tidak sama sekali. Yang penting itu adalah kemauan dan kerja keras kita. Gimana kalau untuk saya pribadi itu kenapa saya memilih untuk menjadi sales, karena dari segi insentif itu memang tidak terbatas dan memang fashion saya memang suka di sales karena kalau misal saya kerja di kantoran yang hanya menghadap komputer seperti admin, nah saya merasa itu bukan fashion saya. Nah, saya memilih untuk sales itu karena memang saya menyukai pekerjaan tersebut gitu. Untuk menjadi sales sendiri itu pasti ada tantangannya. Gimana cara tantangan itu adalah ada 2, yaitu tantangan terhadap kita ke konsumen sendiri atau kita ke diri kita sendiri. Kalau untuk ke konsumen sendiri itu kita harus mengetahui karakter konsumen yang ada banyak maunya, yang misalkan dia menyebalkan. Nah, itu gimana caranya kita pendekatan diri kita terhadap konsumen tersebut sehingga dia yakin terhadap kita dan nyaman untuk ngobrol sama kita dan akhirnya dia mau gitu untuk mendengarkan apa yang kita tawarkan. Nah, untuk tantangan dari mood kita sendiri, ya gimana caranya kita mengatur mood diri kita sendiri bahwa memang itu udah pilihan kita. Kita bekerja sebagai sales, itu dunia kita, fashion kita. Nah, kita kembalikan gimana kita menyeimbangkan mood kita yang naik turun seperti itu. Untuk pesan dan kesan saya menjadi sales banyak sekali. Saya ketemu dengan banyak konsumen yang karakternya berbeda-beda.
saya bisa mengetahui karakter mereka, saya bisa mengenal mereka, mendekatkan diri kepada mereka. Itu salah satu hal yang menyenangkan bagi saya, karena saya memang tipe orang yang tidak suka sendiri. Jadi saya memang senang untuk kenal sama orang-orang baru. Salah satunya saat saya menjadi sales, saya bisa bertemu dengan konsumen A, konsumen B. Nah, itu hal yang saya suka, dan saya sendiri sangat enjoy dengan pekerjaan saya saat ini, karena saya memang senang di fashion saya saat ini, yaitu sebagai sales. Ayo teman-teman semua, jangan takut untuk menjadi sales, karena sales itu penghasilannya tidak terbatas dan kita bisa bertemu orang-orang baru. Dan untuk menjadi sales itu tanpa pandang bulu, yaitu gender apapun itu bisa, laki-laki, perempuan, dan jurusan apapun itu bisa menjadi sales. Saat kita mencoba menjadi sales, kita berusaha dan punya kemauan atau niat untuk menjadi sales, saya yakin teman-teman semua pasti akan merasakan insentif yang tidak terbatas menjadi sales. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Nah, tadi kita sudah melihat video dari rekan kami yang ada di Jogja. Sekarang kita juga punya video dari rekan kami yang ada di Solo. Yuk kita cek videonya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, biasa dipanggil Dewi. Usia saya 42 tahun, untuk pendidikan terakhir sarjana. Saya sudah bekerja sebagai sales sudah agak lama, dari bulan Juli tahun 2005. Jadi posisi pertama pada saat itu saya sebagai SPT sampai dengan tahun 2020, kemudian 2020 sampai sekarang posisi sebagai representative officer. Sebagai representative officer, untuk job saya biasanya menciptakan atau create order untuk nasabah-nasabah existing dan nasabah-nasabah yang baik lunas ataupun belum lunas, sehingga mereka bisa pengajuan kembali kredit di SBR. Biasanya untuk meningkatkan sales perform saya, dengan nasabah-nasabah saya melakukan pendekatan. Jadi saya biasanya continue menelpon mereka beberapa kali, atau mungkin pas ada event nasabah ulang tahun, atau mungkin mereka menanyakan atau chat saya tanya mengenai angsuran dan yang lainnya. Nah, di situ saya mulai pendekatan kembali. Selain itu, karena dari RO itu dapat database dari pusat, jadi kita setiap sore biasanya continue untuk menghubungi mereka, menanyakan kabar mereka, kemudian menanyakan kebutuhan, ada kebutuhan yang bisa kita bantu atau enggak, kemudian melakukan pendekatan secara persuasif sehingga terjadi terjadi ikatan kita dengan dia, jadi mereka bisa kalau ada kebutuhan atau ingin ambil apa itu kembali ke kita kembali. Kemudian untuk tantangan tentu saja ada ya, tantangan sebagai sales. Kemudian kondisi pasar baru sepi, kemudian banyak juga nasabah juga compare angsuran dengan pembiayaan lainnya. Nah, biasanya kita di situ menunjukkan di kelebihan-kelebihan Adira atau program-program yang sedang berlangsung pada saat itu. Mungkin contohnya ada program cashback, kemudian ada program voucher belanja. Nah, itu yang kita pakai buat lebih penawaran lebih ke konsumen. Sebagai seorang marketing atau sales ya, sebenarnya kita tidak butuh kemampuan yang banyak, cukup kita bisa menyelami nasabah, bisa berkomunikasi dengan nasabah, mendekati secara person to person, biar ada touch-nya ke nasabah gitu. Untuk kesadaran sebagai seorang sales, di sini saya senang sekali ya, kan bisa bertemu dengan orang banyak, bisa berinteraksi, bisa tahu macam-macam mengenai cerita mereka ada kebutuhan ini, latar belakang mereka. Senang sekali bisa membantu mereka sampai dengan kebutuhan mereka tercukupi seperti itu. Untuk saran-saran jadi sales ya, untuk sales itu penghasilannya tidak tak terbatas ya, tinggal niat kita, tinggal keinginan kita, asal kita ada niat. Nah, dari pekerjaan kita asalkan kita konsekuen, insya Allah bisa tercapai. Oke, Bro Exis, jadi untuk kalian-kalian nih yang ingin jadi sales, jangan takut. Sebagai sales
Nanti kalau kalian yakin, kalian ingin berkembang, nah di situ tempat yang tepat buat berkembang dan meningkatkan penghasilan. Kalian pasti bisa. Nah, tadi kita sudah simak video dari rekan kami. Sangat menginspirasi bukan videonya? Ternyata sebagai sales officer tidak hanya harus laki-laki yang menjadi sales officer. Ternyata perempuan pun juga bisa sebagai sales officer. Selama kita ada kemauan dan juga mau untuk belajar, tentu bakal ada jalannya untuk bisa mencapai. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.